Halo semuanya, hari ini kita akan masuk ke materi baru, yaitu self-construction of PPA. Dan seperti yang tadi udah dijelasin di teori di awal, sekarang kita akan lebih fokus kepada cara penyelesaian problemnya. Oke, dan hari ini kita akan membahas dua problem, yaitu problem 3 dan problem 4. Dua-duanya itu sama, yaitu contohnya adalah kita membangun sebuah pabrik atau gedung. Oke, nah kita langsung masuk aja ke problem 3. Kita baca dulu soalnya. Di problem 3 itu ada PT Troy, merupakan sebuah production house yang sudah banyak memproduksi film-film terkenal. Saat ini, PT Troy sedang membutuhkan studio produksi baru, sehingga memutuskan untuk bekerja sama dengan sebuah perusahaan konstruksi bernama PT Bowfir. Kontrak kerjasama dimulai pada 3 Januari 2021 dan diprediksi akan selesai pada akhir tahun 2023. Berikut ini merupakan skema pembayaran yang disepakati oleh kedua belah pihak selama tahun 2021. Terus ada nih rincian transaksinya dari 13 Februari sampai 21 Desember 2021. Lalu, untuk memenuhi dana pembangunan studio, maka PT Troy meminjam kepada Bank Fox sebesar 1,2 miliar pada 5 Januari 2021. Pinjaman ini memiliki suku bunga 11% setiap tahunnya dan bunga akan dibayarkan setiap tanggal 1 Januari. Selain itu, PT Troy juga memiliki dua pinjaman lainnya, yakni yang pertama, hutang hipotek pada Bank Springfield sebesar 420 juta, suku bunga 10% per tahun, dan dibayar setiap tanggal 31 Desember. Dan yang kedua, obligasi yang diterbitkan pada nilai nominal sebesar 350 juta, suku bunga kupon 8%, per annually dibayarkan setiap 1 Januari dan juga 1 Juli. Untuk mengurangi biaya, setiap dana khusus pembangunan studio yang belum dibayarkan akan didepositokan dengan bunga 9% per tahun. Oke? Nah, ini soalnya nih. Terus, langkah pertama atau yang harus kalian siapkan untuk mengerjakan soal seperti ini itu ada beberapa nih. Ini ada yang kayak gini. Jadi yang pertama kalian itu harus bikin tabel, atau kalau nggak usah tabel, pokoknya intinya kalian pertama harus menghitung ini dulu expenditure-nya, terus tentuin dulu total WAAE-nya berapa. Terus yang kedua, kalian pisahin nih yang mana debt. Kan tadi dia bilang kita ada memenuhi dana pembangunan studio, berarti kan kita kayak minjem duit kan, minjem uang sama bank. Nah, di sini ada dua, ada special debt dan juga other debt. Terus juga harus kalian hitung interestnya berapa. Setelah itu, kalian harus menghitung capitalization rate-nya. Nah, lalu kalau dibaca, kalau misalnya ada dia bilang kayak gini kan, untuk mengurangi biaya, setiap dana khusus pembangunan studio yang dibayarkan akan didepositokan dengan bunga 9%. Berarti kan ini kayak ada interest revenue, kan ada pendapatan bunga karena duitnya yang belum terpakai kita depositkan dulu. Berarti kalian juga harus menghitung interest revenue. Baru yang terakhir, kalian bisa menghitung available interest. Dan yang benar-benar terakhir baru kita bikin jurnalnya. Oke? Nah, jadi kita langsung mulai isi aja dari yang kotak ini. Kita harus cari WAAE-nya dulu. Yang pertama kita isi date-nya ini adalah tanggal transaksi ini semua. Jadi tanggal transaksinya 13 Februari. Terus juga sebesar 630 juta. Oke, terus juga ada 2 April 425 juta. Terus ada 11 Mei berapa? 474. Oke, terus juga ada 18 Juli berapa ini, ketutup 330 juta. Terus juga ada 1 Oktober, terakhir 21 Desember 150. Oke, ya udahlah, ini diganti dulu biasa. Oke, ini udah selesai. Sekarang kita masuk ke fraction. Fraction itu apa? Maksudnya fraction itu adalah, kan harus hitung nih dari yang tanggal pembayaran ininya sampai akhir tahun, atau maksudnya per 12. Jadi gini, misalkan ini kan yang pertama adalah 13 Februari. 13 Februari sampai akhir Desember itu ada berapa bulan? Nah, kayak gitu. Terus kalau misalnya 2 April sampai akhir Desember itu berapa bulan? Kayak gitu ya semua. Kurang lebihnya kayak gitu.
Atau maksudnya tuh kayak tuh lebih gampangnya kan ini dari Februari. Februari itu berapa bulan sih sama 1 tahun? Nah, kayak gitu. Jadi kita harus cari berapa bulan uangnya selama 1 tahun. Oke, jadi ini kan dia mulainya dari tanggal 13 Februari nih. Nah, 13 Februari berarti kan karena 13 belum sampai 15, berarti Februarinya masih bisa dihitung. Berarti kita ininya adalah 11. Oke. 11/12. Nah, kayak gitu. Terus kan ini 2 April. 2 April itu berarti Aprilnya masih dihitung ya. Berarti April sampai Desember adalah 9/12. Terus kalau 11 Mei, karena 11 masih tanggal 11 berarti Mei yang masih dihitung yaitu ada 8/12. Terus kalau 18 Juli berarti kan udah lewat tuh. Berarti kita hitungnya dari bulan Agustus. Agustus sampai Desember ada 5 bulan. Kayak gitu. Terus kalau 1 Oktober berarti Oktobernya dihitung ada 3 bulan. Terus karena 21 Desember berarti udah lewat dari tanggal 15 dianggapnya nggak ada ya. Nggak dianggap sebulan karena 21 udah lewat. Lalu, untuk cari WAAE-nya itu gampang, cuma tinggal 603 expenditure-nya kita kali sama 11/12. Kayak gitu. Ini kenapa aku nggak bisa klik di ngelingin gitu, karena emang nggak bisa. Jadi kalian harus hitung ketik manual kayak gini. Oke. Jangan langsung dikali kayak gini ya. Karena nanti hasilnya nanti ngawur. Oke. Jadi mendingan ketik biasa aja. Oke ya, kalau ini mah 0 pasti. Nah, oke. Lalu dapat nih, ternyata total WAAE-nya itu adalah 1.436.000.000. Oke. Udah, sekarang kita masuk ke tahap kedua, yaitu adalah memisahkan debt. Kita baca lagi, untuk memenuhi dana pembangunan studio, maka PT Trans meminjam kepada Bank Fox sebesar 1.200.000.000. Nah, yang utang PT Troy pada Bank Fox ini bisa dikatakan special debt. Kenapa dibilang ini, kenapa yang Bang Fox itu special debt? Karena dia bilang gini, untuk memenuhi dana pembangunan studio, maka PT Troy meminjam. Berarti kan emang sengaja PT Troy meminjam ke Bang Fox ini sebesar 1,2 miliar ini, itu emang buat pembangunan studio. Makanya kita masukkan atau kita kategorikan dia sebagai special debt. Oke, jadi kita masukin prinsipalnya ada 1,2 M. Oke, rate-nya berapa? Dia bilang rate-nya adalah 11%. Interest-nya berapa? Ya tinggal dikali aja. Oke, terus ada juga other debt. Kenapa? Karena kan dia bilang, selain itu, PT Troy juga memiliki 2 pinjaman lainnya, yakni hutang hipotek pada Bank Springfield sebesar sekian dan juga ada obligasi. Nah, jadi kita masukin di sini Bank Springfield. Nah, sama bond. Oke. Nah, untuk prinsipalnya sendiri langsung aja masukin 420 gitu. Oh iya, kalian kalau bisa di sini dikasih notes deh. Karena kan dia bilang pinjaman suku bunga 11% setiap tahunnya dan akan dibayarkan pada tanggal 1 Januari. Jadi kalian tulis note di sini loh, bayar awal Januari. Tapi ini nggak harus sih. Kalian boleh nambahin atau enggak. Kenapa? Fungsinya apa? Nanti biar kalian pas bikin jurnalnya ini jadi inget gitu loh. Oh iya, ternyata dia di awal Januari itu bayar bunga, atau dia di pertengahan, atau dia di bulan Maret bayar bunga gitu. Jadi kalian inget pas bikin jurnalnya. Oke? Tapi kalau kalian udah inget gak mau bikin catatan juga gak apa-apa. Itu hak kalian. Yang pasti yang ini, yang di dalam kotak-kotak ini itu harus kalian tulis kalau nanti pas ujian. Oke? Lalu ini tinggal dikali aja. Oke, terus kalau untuk bonds pay ini pelunasannya kapan? Bayar setiap 31 days. Oke. Kalau yang bonds payable itu 350 juta. Terus berapa persen? 8%. Sama rumusnya tapi bayar 1 Jan dan 1 Juli. Oke, terus setelah itu kalian harus total. Tapi apa yang ditotal? Yang ditotal hanya yang other debt doang. Oke, yang special debt jangan ditotal. Jadi totalnya ini cuma mau hitung total other debt. Oke, atau aku tulis di sini deh biar kalian nggak bingung.
other debt. Ini juga interest dari other debt-nya harus kalian totalin. Kenapa sih cuman kita harus menghitung other debt-nya? Karena kita akan menghitung capitalization rate-nya. Oke, jadi cara hitung capitalization rate-nya itu adalah interest dari other debt, jumlahnya ya, dibagi sama total principal other debt. Oke, segini. Nah, dapat nih 9,09% sekian gitu. Oke, panjang nih. Nah, nanti kalau misalnya kalian pas ujian, kalian ambil aja 4 angka di belakang koma. Oke. Tapi kalau kalian pakai, misalnya kalian hitung dulu pakai Excel, itu lebih bagus lagi, karena pasti angkanya benar-benar persis sama kayak di kunci jawaban. Tapi kalau misalnya kalian emang hitungnya manual, nggak apa-apa, kalian ambil aja 4 angka di belakang koma, oke? Karena biasa pembulatan 4 angka belakang koma bener-bener bedanya dikit doang. Oke, lalu kita lanjut ke cari interest revenue, karena dia bilang untuk mengurangi biaya, setiap dana khusus pembangunan studio yang belum dibayarkan akan didepositokan dengan bunga 9% per tahun. Berarti ini rate-nya adalah 9%. Jadi di sini 9%, 9%. Nah, ini emang aku sediain 3, tapi ini bisa aja lebih ya, tergantung. Gimana cara hitungnya? Yang pertama adalah kita baca, kan dia bilang setiap dana khusus pembangunan studio. Berarti dana khusus pembangunan studio itu cuman yang Bang Fox ini doang, yang 1,2 M ini. Yang other debt itu tidak, oke? Jadi kita bisa hitung yang special debt ini kan kita peroleh pada 5 Januari nih. Berarti dia dari 5 Jan sampai pembayaran pertama adalah 13 Feb. Oke. Nah, prinsipalnya adalah 1,2. Oke. Nah, terus untuk interest revenue-nya kita harus hitung nih berapa hari gitu kan, yang dari 5 Januari sampai 13 Februari itu berapa hari. Nah, untuk dari Januari sendiri kan dari 5, berarti Januari kan ada 31, berarti 31 kurang 5 itu adalah 26. Benar, terus ditambah 13 Februari, berarti ada 39 hari. Ya udah tinggal dikali 1,2 M dikali 9% dikali 39 dibagi 360. Oke. Lalu yang kedua ada dari 13 Feb sampai 2 April. Oke. Nah, berapa jumlahnya? Nah, 1,2 ini kalian kurangin sama expenditure di tanggal 13 Februari. Kenapa? Karena kan awalnya yang kita punya 1,2 M udah berkurang nih, karena kita udah bayarin 630 juta. Jadi sisanya adalah 570 juta. Oke, caranya sama aja kayak tadi, cuman kita harus hitung dulu nih dari 13 Februari sampai 2 April itu berapa. Oke, nah 13 Februari, karena ini dia tahun 2021, ya kan 2021, berarti kan 2021 Februari cuman sampai 28 hari. Nah, 28 dikurang 13 itu kan 15 ya, berarti langsung aja ditambah 15. Terus Maret itu ada berapa hari? 31 hari. Terus April sendiri ada 2, berarti dijumlahin ada 48 hari. Oke, lalu lanjut kita lihat dulu nih. Nah, kan kita prinsipalnya 570 juta. Sedangkan untuk transaksi selanjutnya itu berarti dia dari tanggal 2 April sampai berapa? 11 Mei. Oke. Nah, caranya 570 juta ini dikurang sama 445 juta. Oke, masih ada ternyata 125 juta. Terus sama caranya dari 2 April. Nah, 2 April kan itu ada 30 hari. Terus 30 dikurang 2 ada 28. Terus ditambah Mei itu 11. Oke, dapat 39 hari cukup. Oke, 1 juta lebih. Nah, terus kalian perhatikan di sini. Sebenarnya ini masih bisa lanjut. Tapi kan kalian harus lihat expenditure di 11 Mei itu adalah 474 juta. Sedangkan prinsipal kita, maksudnya total sisa uangnya cuma ada 125 juta. Berarti nggak bisa dong, nggak bisa lanjut dong. Ya udah, berarti cuman bisa sampai segini aja, nggak bisa dilanjutin depositonya. Karena pas tanggal 11 Mei itu uangnya mau nggak mau kurang, malah kita nanti ambil 125 juta ini malah kita tambahin dari other debt yang lain gitu. Makanya untuk interest revenue cuma bisa stop sampai tanggal 11 Mei. Oke. Udah dapat nih, ternyata interest revenue-nya segini.
Terus sekarang kita masuk ke langkah selanjutnya, yaitu available interest. Nah, available interest ini sama aja, cuman ini kayak menghitung interest yang bisa di apa ya, yang bisa dihemat lah, yang bisa dipangkas gitu. Nah, special debt, untuk special debt sama aja, ini dikali, diambil aja angkanya dari sini. Oke. Nah, terus untuk other debt-nya harus yang kalian perhatikan diambil dari total other debt. Tapi untuk interest ininya harus kalian ambil yang capitalization rate-nya. Oke, jangan pakai yang 10% atau 8% atau kalian 10% ditambah 8% dibagi 2, jangan. Kalian langsung ambil yang capitalization rate. Inilah fungsi dari kita menghitung capitalization rate-nya tadi. Oke. Lalu lanjut dikali. Dapat dijumlahin. Nah, lalu untuk interest revenue-nya sendiri, kalian itu tinggal kurangin aja. Oh, sorry. Ternyata aku salah. Untuk other debt ini, kalian bukan gitu caranya, tapi kalian, tadi kan kita ada hitung WAE ya? Sorry sebelumnya. Kita ada hitung WAE, terus kalian, total WAE-nya, kalian kurang sama special debt. Oke, berarti dapat 236 juta. Tadi aku salah. Karena kan untuk available interest ini kita pakai capitalization rate dan juga jumlah ininya, jumlah total ininya itu harus sama dengan total WAE. Oke. Nah, terus nanti dapat nih jumlahnya segini, 153 juta lebih. Terus kalian kalian masukin nilai interest revenue. Jangan lupa ya di minus karena kan interest revenue sifatnya mengurangi interest expense kita. Oke, lalu ditambah. Dapat available interest kita adalah 133.695 sekian gitu kan. Nah, kalau udah sekarang kita langsung masuk ke untuk bikin jurnal maksudnya. Ampun dah. Nah, lalu yang pertama kita langsung jurnal aja, ikutin dari nilai expenditure, mulainya dari tanggal expenditure aja ya. Tanggal expenditure kan 13 Februari. Oke. Nah, jurnalnya apa? Nah, untuk jurnalnya ini tuh sebenarnya jurnalnya pasti akan selalu sama gitu. Jadi kalau bisa kalian construction in process. Kalau kalian mau singkat construction in process ini jadi CIP, nggak masalah ya. Karena emang boleh disingkat gitu. Jadi jurnalnya selalu building pada case, building atau construction in process pada case. Kenapa jurnalnya building? Karena kan kita mau bangun gedung, mau bangun gedung nih. Jadi pasti debitnya adalah building atau CIP. Kenapa? Karena CIP kan building ini kalau kenapa ditulisnya building atau CIP? Karena kalau untuk bingung ya, karena kalau kita bilang building ya building itu belum jadi karena bisa aja kita mungkin baru selesai di lantai pertama gitu kan, atau mungkin baru mulai bikin temboknya gitu kan, gak mungkin lah kita sebut building gitu, makanya harus ada namanya building atau construction in process gitu ya. Oke, lalu lanjut, kenapa case kredit? Ya iya, karena kan kita bangun gedung keluarin uang gitu, pakai uang gitu kan. Nah, lalu untuk angkanya itu adalah ya 630 juta ini. Oke, jumlah expenditure yang pertama. Terus kalian jangan lupa, tadi kan kita ada depositoin uang kita kan. Nah, kita perlu catat nih. Kita kan terima interest revenue-nya, dicatat langsung di sini. Interest revenue. Oke, angkanya berapa? Langsung aja masukin yang ini, 11.700. Oke. Nah, lalu udah selesai, kita lanjut ke tanggal kedua, yaitu tanggal 2 April. Nah, 2 April itu jurnalnya sama aja. Makanya aku bilang ke bawahnya ini tuh sebenarnya sama aja. Oke. Nah, untuk angkanya ambil dari yang ini ya, 445 juta. 445 juta, terus case-nya adalah 6.840. 140. Oke. Nah, lalu lanjut kita ke 11 Mei. 11 Mei jurnalnya juga sama. Ada cash, terus juga cash, ada interest. Oke. Angkanya ya tinggal ambil aja 474 ini. Sama, terus kalau ini ambilnya yang 1 juta ini. Nah,
Tidak dong, interest revenue udah stop nih, cuma sampai 11 Mei. Oke, lalu selanjutnya adalah 18 Juli. Tapi ingat, kenapa aku tadi bilang di notesin aja di sini? Karena ini nih pentingnya. Dia kan bilang kalau harus bayar bunga tiap tanggal 1 Januari dan 1 Juli nih. Berarti di sini adalah kalian 1 Juli dulu. Oke, terus jurnalnya kayak biasa, interest expense pada cash. Sebesar berapa? Ya, ini karena kebetulan dia bayarnya pas 2 kali, ya bisa langsung dibagi 2 aja ya, biar lebih gampang. Oke, lalu lanjut baru tanggal 18 Juli. 18 Juli itu berarti tinggal building pada cash. Karena udah nggak ada interest revenue-nya, ya udah berarti cuman kalian catat gini aja. 130 juta, 130 juta. Terus juga selanjutnya adalah 1 Oktober. Sama jurnalnya. Ini enaknya ya pakai Excel kayak cepet gitu langsung nih, kayak kalau kalian nanti ujian kan harus tulis tangan. Jadi ya gitu deh, semangat 12. Oke. Terus ini building sama aja pada cash. Oke. Sebesar udah kan? Nah, terus udah selesai nih, expenditure udah habis gitu kan. Sekarang kita harus perhatikan nih. Dia kan bilang kalau kita ada bayar bunga kan, 31 Desember. Ini sebenarnya bisa digabung jurnalnya atau dipisah, cuman aku mau pisah aja, biar kalian lebih gampang, lebih nangkep gitu. Oke, dia kan bilang nih, harus bayar bunga untuk Bank Springfield itu sebesar segini kan, bayar tiap 31 Desember. Jadi ya jurnalnya sama aja kayak tadi, langsung aja 40 juta. Kenapa? Karena kan emang ini udah 1 tahun gitu kan. Nah, lalu kita selanjutnya harus hitung interest expense pada building and construction process, terus di bawahnya adalah interest payable. Nah, untuk dapat interest payable dulu deh. Untuk dapat interest payable, kalian ini bisa lihat dari special debt ini, yang mana nih yang bakal jadi interest payable. Oke, yang pertama yang pasti yang ini dong, karena kan dia bilang bayar awal Januari, gitu kan. Jadi ini pasti 132 juta ini pasti jadi interest payable. Terus, yang kalau Bang Springfield kan tadi 42 juta udah dibayarin nih. Udah selesai dong, di tahun 2021 udah selesai. Tinggal yang bonds payable nih, bonds payable kan tadi kita baru bayar per 1 Juli itu cuma 14 juta. Berarti masih ada 14 juta lagi dong. Iya kan? Nah, makanya kalian bisa tambahin ini dibagi 2. Karena 14 juta yang nanti lah akan dibayarkan di 1 Januari dan pasti masuknya ke interest payable. Oke, nah lalu untuk building atau construction in process ini, kalian tinggal ambil yang di sini, yang affordable interest-nya. Langsung aja masukin. Oke, lalu untuk interest expense-nya tinggal kalian selisihin. Oke, nah kayak gini, nanti dapat interest expense-nya adalah sebesar 12.304 sekian-sekian. Kayak gitu. Atau enggak, kalian bisa juga menghitung ya dengan cara, maksudnya kalau nggak mau kayak gitu untuk ngecek bener gak sih nih, takutnya salah gitu kan. Nih kalian jumlahin, pokoknya semua interest yang di debt ini semua kalian jumlahin, terus kalian kurang sama variable interest, terus kalian kurang sama jumlah interest yang udah dibayarkan. Yang kita udah bayarkan selama tahun 2021 kan 14 juta ini sama 42 juta, ya kan? Nah, hasilnya tuh harusnya sama. Oke, kalau misalnya hasilnya udah sama, berarti kemungkinan besar kalian benar gitu. Kecuali hitungan kalian ini salah atau di jurnal kalian salah, nah itu pasti salah. Tapi kalau selama semuanya benar, pasti udah benar. Oke, nah berarti sekian untuk pembahasan problem 3 kita, dan sekarang kita akan lanjut bahas ke problem 4. Oke. Bentar, aku hapus-hapusin dulu biar kita bahas bareng-bareng, karena ini tadi aku udah hitung. Oke, langsung aja ya.
Kita masuk ke problem 4. Baca dulu soalnya, yaitu PT HKY berdiri sejak tahun 2011 dan merupakan distributor yang menjual berbagai jenis jam tangan. Pada akhir tahun 2020, PT HKY memutuskan untuk memproduksi sendiri jam tangan untuk dijual. Oleh karena itu, PT HKY bekerjasama dengan PT STV untuk mendirikan sebuah pabrik. Pabrik diperkirakan akan selesai dalam waktu 2 tahun dan dimulai sejak tahun 2021. Untuk membiayai pembangunan pabrik, PT HKY memutuskan untuk meminjam dana dari Bank KVN sebesar $850 pada 1 Januari 2021. Pinjaman ini memiliki suku bunga 10% dan bunga akan dibayarkan setiap akhir tahun. Berikut ini merupakan skema pembayaran biaya pembangunan pabrik. Ada rincian ya ini. Terus, selain dana dari Bank KVN, PT HKY juga memiliki pinjaman sebagai berikut. Hutang hipotek pada Bank MYG sebesar $200.000 sejak 1 Januari 2020, 11% dibayarkan setiap 1 Januari. Utang obligasi sebesar $120.000 sejak 1 Januari 2021, 8% dibayarkan setiap 31 Desember. Untuk mengurangi pengeluaran, PT HKY mendepositokan dana pinjaman khusus yang belum dibayarkan pada Bank SMG dengan suku bunga 9%. Hitunglah WAG, Affordable Interest, dan seluruh jurnal yang dibutuhkan PT HKY selama tahun 2021, not 1 tahun 360 hari. Nah, kalau nggak salah, sebenarnya di problem 3 juga ada nih tambahan kayak gini, cuman kayaknya nggak kekat sama aku, jadi sebenarnya dia ada tulisan hitunglah apa yang disuruh dimintanya apa, terus juga ada tambahan 1 not 360 hari, makanya pas kita hitung interest ini yang per harian kita baginya itu dibaginya 360 hari. Nah, gitu intinya. Oke. Oke, langsung masuk aja, nggak usah lama-lama. Pada ini yang 14 Januari expenditure-nya 450.000. Terus juga ada 16 April expenditure 300.000. Terus 28 Juni expenditure-nya 145.000. Terus ada 1 September berapa 300.000. Oke. 11 Oktober 125.000. Terus yang ini adalah 15 Desember terus 30.000. Oke. Nah, untuk fractionnya sama seperti aku bilang, kita hitung sama-sama karena Januari 14, berarti belum sentuh 15, berarti full nih 12 per 12. Terus untuk yang 16 April, karena 16 April berarti Aprilnya nggak dihitung ya, kita mulai dari Mei, berarti dia 8 per 12, oke, kan 8 bulan. Terus sudah gitu 28 Juni, berarti Juninya nggak masuk, kita mulai dari Juli yaitu 6 per 12, oke. 1 Septembernya berarti September dihitung, September, Oktober, November, Desember, berarti 4. Oke, lalu 11 Oktober karena belum sampai 15 berarti Oktobernya masih dihitung, berarti 3 per 12. Dan ini karena pas-pasan 15 Desember berarti masih dihitung, berarti 1 per 12. Oke, sama. Oke. Cara hitungnya ini dikali 1 berarti. Ini dikali 8 dibagi 12. Ini dikali 6 atau langsung dibagi 2 aja. Nah, ini bisa dibagi 3 sih sebenarnya. Ya kan? Terus ini dikali 3 dibagi 12 saja. Oke, dapat total WAAE-nya adalah 864.583,333. Selanjutnya, kita akan menghitung debt, atau kita harus klasifikasiin dulu nih yang mana masuk special debt, yang mana masuk other debt. Oke, special debt itu kita baca di sini PT HKY memutuskan untuk meminjam dana dari Bank KVN. Nah, lalu berarti ini tinggal Bank KVN ini masuk ke special debt ya. Oke, berapa? 850.000. Terus ini adalah 10%. Terus interestnya tinggal dikali aja. Dikali aja. Terus untuk other debt sendiri ada 2. Yang pertama adalah hutang hipotek yang punya si Bank MYG. Berarti Bank MYG sebesar 200.000. Berapa persen? 11. Lalu tinggal dikali aja.
Oke, terus kalau yang ini adalah bonds payable. Berapa angkanya? 120.000. Oke, 8%. Ini tinggal dikali. Oke, jangan lupa ya ditambahin notes biar nggak pusing. Kalau yang ini, dia bayarnya kapan? Dan bunga dibayarkan setiap akhir tahun. Oke. Terus kalau yang ini dibayar awal tahun. Nih, bisa dibayarkan setiap 1 Januari. Terus kalau yang ini dibayar akhir tahun. Asik. Terus untuk capitalization rate-nya, ingat caranya adalah total interest dari other debt nih dibagi sama total principal other debt. Oke, dapat 9,875%. Lalu kita masuk ke interest revenue. Kenapa ada? Karena dia bilang untuk mengurangi pengeluaran, PT HKY mendepositokan dana pinjaman khusus yang belum dibayarkan pada Bank SMG dengan suku bunga 9%. Oke. Lalu kita mulai aja, kan dia bilang dapat pinjamannya pada 1 Januari nih. Berarti dari 1 Jan sampai tanggal berapa? Transaksi pertama 14 Jan. Oke. Prinsipalnya berapa? Sama aja ya, 850.000. Terus untuk rate-nya adalah dia bilang di soal adalah dengan suku bunga 9%. Terus tinggal dikali aja. Nah, cakep. Udah gitu selanjutnya adalah 14 Jan sampai 16 April. Oke. Berapa prinsipalnya? 850.000 dikurang sama ini 450.000. Oke. Sama berapa? 9% juga, terus tinggal dikali. Oke, oh iya, salah, aku lupa kan. Ini harus dikali ya, berapa jumlah hari, karena kan dia nggak full setahun, sorry. Jadi ini dari 1 Januari sampai 1 Januari sampai 14 Januari ada berapa hari? Ada 13 hari. Caranya 14 kurang 1 aja ya. Terus berarti ini ada alat dikali 13 dibagi 360. Nah, nih. Kayak gini. Nah, kalau yang ini itu adalah Januari ada berapa? 31 hari. 31 kurang 14 ada 17. Februari, karena ini Februari 2021, jadi cuman ada 28 hari. Lalu untuk Maret ada 31, dan juga untuk April ada 16 hari karena 16 April. Oke, dijumlahin ada 92 hari. Terus terakhir adalah 16 April sampai 28 Juni. Berapa jumlahnya? 400.000 ini, sisanya kita kurang sama expenditure kita di tanggal 16 April itu ada 100.000. Oke. Nah, berapa? 16 April itu udah 30. 30 kurang 16 itu ada 14 hari. Ditambah Mei itu ada 31 hari. Ditambah Juni itu 28 hari karena 28 Juni. Oke. Terus caranya sama. Oke, diperhatikan ya, karena ini prinsipalnya. Kalau misalnya ini prinsipalnya masih banyak, masih bisa lanjut nih. Tapi karena ini misalnya 150.000 aja, berarti masih bisa lanjut satu lagi. Cuman karena kebetulan ini 100.000, sedangkan expenditure kita 145.000, berarti nggak bisa, malah kurang ya ada. Oke, lalu kita lanjut untuk available interest-nya. Ini tinggal special debt-nya itu sama aja, diambil aja. Oke, kali deh. Nah, untuk other debt yang di variable interest, ingat dari total WAAE dikurang sama special debt kita. Terus untuk rate-nya ada dikali capitalization rate segini. Terus dikali deh. Dapat tuh. Nah, tuh. Dapat udah gitu ditambahin. Terus interest revenue-nya jangan lupa harus kita kurangkan karena dia akan mengurangi interest expense kita. Oke, dapat. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke jurnal. Oke, nah di jurnal ini kayak seperti tadi aku bilang di problem 3, kalau kita akan mulai dari tanggal pertama di expenditure, yaitu berarti kalau di sini 14 Januari. Oke, nah jurnalnya ini pasti akan begini aja. CIP nih, kalau kalian males bisa ya, boleh disingkat kayak gini, boleh, nggak masalah. Cash, terus juga cash pada apa namanya, interest revenue, lupa, interest revenue. Angkanya dari mana? Angkanya dari yang expenditure ini. Ingat ya, expenditure, jangan ambil yang WAAE. Oke. Terus kalau untuk cash-nya tinggal yang ini aja.
Oke, terus lanjut ke tanggal 16 April. Building pada CIP, pada cash, terus juga ada cash pada interest revenue. Oke, nilainya yang ini jangan salah. Terus juga untuk yang cash ini nilainya yang ini, interest revenue-nya. Oke, terus lanjut ke tanggal 28 Juni. Oke, ada cash. Oke, 145 juta. 145 juta. Oke. Terus juga ada cash pada interest revenue. Yang terakhir nih. Ada kan? Iya, 185. Oke, udah. Terus kalian perhatiin untungnya ini semua yang tadi aku bilang bayar interestnya ini kan akhir tahun, awal tahun, akhir tahun. Jadi nggak ada di tengah tahun nih, makanya kita nggak usah peduli. Kita lanjut lagi langsung ke September aja. Building pada cash sebesar itu sih. Terus lanjut ke 11 Oktober sama. Nah ini nih enaknya pakai Excel. Oke, langsung ketik langsung. Cuman gimana ya, nanti pas ujian nggak boleh Excel guys. Jadi ya sudahlah, dinikmatin aja lah. Catat-catat. Untung jurnalnya pendek. Sudah guys. Oke. Terus 30 juta. Terus 30 juta. Oke, selesai nih untuk sementara. Baru kita akan menghitung yang 31 Desember ini adalah pelunasan ini. Jadi sebenarnya gini, untuk tanggal 31 Desember ini aku akan jelasin dua jurnal. Jadi kalau misalnya di problem 3 tadi kan, aku pisahin ya interest expense-nya. Di sini aku mau jelasin bisa dipisahin, bisa digabung, oke? Nah, ini aku mau jelasin dipisahin dulu aja. Kok salah? Kayak salah. Maaf. Expense pada cash. Ya dong. Nah kan kita harus bayar. Oke, yang dibayar yang mana aja? Yang dibayar adalah yang ini, karena dia bilang dibayar di akhir tahun. Ini juga dibayar di akhir tahun, oke? Jadi sebesar segini. Oke, nah harusnya tadi jurnalnya kayak gini kan, yang di problem 3 sebelumnya, itu adalah interest expense, ya lah interest expense biasanya di debit, biasanya. Terus ada building atau CIP, terus interest payable. Oke, kita hitung dulu interest payable-nya, berarti sisanya cuma tinggal ini dong, yang harus dibayar, yang jadi utang bunga, maksudnya karena dibayar di awal tahun, oke. Terus sedangkan building CIP-nya kan aku bilang ambil dari yang avoidable ini kan, 72 ini. Nah, kalian bisa lihat, sisi debit sama sisi kreditnya lebih besar yang mana? Sisi debit lebih besar kan? Nah, makanya interest expense ini itu harus diedit atau dipindahkan ke sisi kredit. Oke, sebesar ini. Jadi sebenarnya kalau kalian mau pisah, maksudnya mau bikin dua jurnal kayak gini, interest expense untuk yang kedua ini tuh fleksibel guys, bisa di debit, bisa di kredit, tergantung aja gitu. Nah ini aku mau ajarin yang jurnalnya kalau digabung, sebenarnya sih sama aja. Interest expense. Ini kalau misalnya digabung ya, ini yang kedua, ini adalah misal digabung. Tambahin deh, biar nggak pusing. Salah mak, kalau digabung. Tapi ini sebenarnya terserah sih, lebih enakan mana aja. Interest expense pada building atau CIP, terus pada cash pasti, sebagai interest payable. Oke, untuk yang cash caranya itu sama ya. Caranya sama kayak yang tadi, yang ini itu 85.000 ini ditambah yang harus dibayar yang mana aja gitu kan, kayak biasa lah. Sedangkan interest payable itu ya sisanya yang harus dan jadi utang bunga yang mana, yang ini dong. Oke, terus building CIP-nya adalah yang ini. Nah, untuk interest expense-nya tinggal kalian selisihin deh sebelah debit. Karena sebenarnya kalau kalian lanjut gitu kan untuk ke buku besar atau nanti kalian olah di buku besar di ledger, itu pasti sebenarnya nanti hasil endingnya itu sama aja. Ya, sama aja. Tunggu.
Maaf, salah. Building CIP-nya ini. Maaf ya. Salah. Nanti tuh bingung. Nah, ini. Oke. Karena kalau kalian perhatikan, ya kan kalau digabung tuh kayak gini jurnalnya. Bentar, dikasih tip. Nah, kalau digabung tuh begini, gengs, jurnalnya. Nih, kalau mau dipisah kayak gini. Sebenarnya kalau kalian perhatiin gitu kan, nanti tuh nilai interest expense-nya tuh sama aja loh. Kalau kalian nanti masukin ke ledger gitu kan, sama aja. Ya, kecil. Bentar, pindahin dulu. Ya, sama kecilnya. Nah, sama aja kan? Oke, jadi ini cuma bener-bener beda catatan aja. Kalian lebih suka yang digabung kayak gini atau mau dipisah kayak gini, itu it's okay. Buat aku nggak masalah karena itu karakter enaknya kalian aja gitu mau yang mana. Oke? Nah, berarti itu aja. Berarti pembahasan di session hari ini tentang self contraction of PPA itu udah selesai. Gampang kan? Gak susah. Pokoknya yang perlu kalian perhatiin itu tuh untuk nyusun nih kotak-kotak ini guys. Itu harus bener sih. Karena kalau sekali kalian salah aja entah itu masukin rate-nya atau mungkin capitalization ininya atau mungkin fraction ini aja gitu yang salah tuh ke belakangnya hancur. Jadi yang bener-bener aku harapkan, maksudnya yang bener-bener kalian perhatikan karena ini cukup tricky itu adalah bagian ini. Pokoknya yang di sini dah, yang kuning-kuning ini itu tuh cukup tricky. Jadi harus kalian perhatikan. Oke? Berarti sekian pembahasan problem kita hari ini. Terima kasih untuk buat yang nonton. Dan ingat ya, kalau ada yang mau ditanya, masih bingung, tanya aja nggak apa-apa. Bisa tanya nanti pas kita meet now, atau bisa chat aku buat tanya langsung. Oke? Thank you semua.